Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, jumpa lagi bersama saya Andrika Hasan. Kali ini saya bersama Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Bolamongondo Selatan, Dr. Sadli Mokodongan, yang hari ini kita akan membahas terkait dengan situasi COVID-19 yang hari ini ada di Bolamongondo Selatan. Pak Dokter, apa kabar? Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, alhamdulillah baik-baik. Baik ya, alhamdulillah dok. Itu yang penting, kesehatan kita jaga dok. Sahabat podcast Suara NATO, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perkembangan COVID yang ada di Bolamongondo Selatan. Hari ini, tepatnya tanggal 27, Bupati Bolamongondo Selatan telah mengeluarkan edaran terkait dengan penerapan PPKM di Bolamongondo Selatan. Kepada Pak Dokter, kira-kira sejauh ini dengan adanya COVID di Bolamongondo Selatan seperti apa Pak Dok? Baik, terima kasih sahabat podcast Suara NATO. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan COVID di Bolamongondo Selatan, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mendoakan kita semua, terutama tenaga kesehatan. Karena saya baru dari Onggunoi, Pinulisan Timur dan Dumagin serta Ado, teman-teman di sana ada beberapa yang sudah terpapar COVID, sudah tumbang istilahnya sekarang ini, dan ini tentunya akan mempengaruhi pelayanan kita ke depan. Ya. Pertama terkait dengan COVID-19, saya mau menyampaikan dulu perkembangan epidemiologis saat ini kondisi di Bolamongondo Selatan. Nah, saat ini kita sudah total kurang lebih 120 kasus total sejak dari tahun lalu sampai tahun ini 2021, dengan rincian saat ini yang aktif artinya masih bergejala ataupun tidak bergejala itu kurang lebih 28 orang, dan 89 sudah sembuh dan 3 orang yang meninggal. Nah, ini yang menjadi catatan COVID-19 di Bolamongondo Selatan sudah menyebabkan kematian oleh COVID-19 ini. Nah, saat ini terkait dengan perkembangan COVID yang ada, karena adanya aturan KMK 94 dari Kementerian KMK 4794 dari Kementerian Kesehatan, bahwa penegakan diagnosa COVID-19 itu sudah bisa dengan hanya melalui pemeriksaan namanya RDT, rapid antigen, yang kita kenal sekarang rapid antigen. Sehingga kasus yang ada di Bolamongondo Selatan melonjak tiba-tiba. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bupati, 24 kasus itu murni dari rapid antigen. Jadi dengan adanya KMK yang terbaru ini, maka pemeriksaan rapid antigen ketika ini positif, maka sudah bisa ditegakkan diagnosa positif. Mengingat Bolamongondo Selatan yang agak jauh dari pemeriksaan laboratorium di Manado, waktu tempuh yang lebih dari 2 hari dan waktu tunggu yang lebih dari 2 hari. Ini kenapa? Karena kalau kita hanya berpatokan pada hasil PCR, maka ini akan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan. Karena menunggu hasil yang terlalu lama menyebabkan penderita COVID ini akan sulit untuk kita tangani dan kendalikan karena hasil yang terlalu lama. Olehnya dengan rapid antigen yang pemeriksaan rapid antigen yang positif kemudian bisa ditegakkan diagnosa, maka ini sebenarnya secara penanganan ini menguntungkan untuk kita daerah Bolamongondo Selatan, karena penanganan bisa lebih cepat dan pasien bisa kita tangani lebih baik lagi. Karena kalau terlalu menunggu terlalu lama hasil, maka ini tentu dalam hal penularan ini akan sulit dikendalikan. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Dok. Pak Kadis, ini saya ingin bertanya, hari ini sahabat podcast Suara NATO mungkin masih banyak masyarakat yang pengetahuan tentang COVID ini belum detail, sampai ada yang masih merasa bahwa COVID, orang-orang yang menganggap COVID ini tidak ada, bahkan sampai tidak percaya dengan adanya COVID ini pasti yang kita tidak inginkan di tengah-tengah masyarakat ada pendapat seperti ini. Kira-kira
Pak Dok, dengan adanya mohon maaf Pak Dok, saya tahu bahwa Pak Dok juga penyintas COVID, kemarin sempat mendapatkan itu. Pengalaman apa yang bisa disampaikan Pak Dok terkait dengan kepada orang-orang yang mungkin yang tidak percaya akan adanya COVID ini Pak Dok? Karena memang COVID ini benar-benar ada. Iya. Jadi memang COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus namanya corona ini, kita bisa pahami ketidakpercayaan masyarakat karena sesuatu yang tidak terlihat. Tapi apa yang disebabkan gejala yang ditimbulkan oleh COVID ini nyata ada di sekitar kita. Sebenarnya kita tidak perlu lagi takut terhadap COVID atau terlalu fobia dengan COVID. COVID ini sudah ada di mana-mana, sudah ada di sekitar kita. Kita tidak akan tahu lagi siapa yang berhadapan kita itu membawa virus COVID atau tidak. Kita tidak perlu takut, tapi waspada intinya. Protokol kesehatan menjaga disiplin, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya, menjaga kerumunan seperti itu. Itu sebenarnya yang perlu kita ingat, bahwa COVID sebenarnya sudah ada karena hampir semua daerah sudah dianggap sudah transmisi lokal. Artinya transmisi lokal artinya penyebaran sudah ada di daerah itu. Jadi kita tidak perlu sebenarnya takut. Yang harus kita hindari adalah jangan sampai ada kematian seperti di daerah lain, kayak di Jakarta adanya penguburan massal, banyaknya kematian massal. Itu yang sebenarnya yang perlu kita harus hindari. Manado juga beberapa minggu lalu itu agak keteteran terkait dengan penyediaan ambulans dan peti jenazah karena banyaknya meninggal di rumah sakit. Itu sebenarnya. Nah, kalau berbicara terkait dengan pengalaman saya sebagai salah satu penyintas COVID, saya bisa katakan bahwa COVID ini sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Apa yang saya rasakan, kalau bisa saya transfer, saya sampaikan kepada masyarakat, apa yang saya rasakan selama mengalami COVID itu, kurang lebih 1 bulan saya di rumah sakit, di ICU, bagaimana saya harus mendapatkan pertolongan pernapasan, alat pernapasan yang jika itu tidak berespon, saya tidak respon, maka saya bisa mengalami kematian karena COVID ini dengan adanya alat COVID, dengan alat bantu napas itu. Nah, andai saya bisa transfer pengalaman saya bagaimana COVID ini menyerang saya, maka sebenarnya masyarakat akan bisa paham sebenarnya COVID itu seperti apa. Yang pasti COVID itu saya katakan sangat menyiksa. Ya, Pak Dok, tanggal 27 kemarin itu sudah dikeluarkan PPKM di Kabupaten Bulamono Selatan, ada surat edaran dari Pak Bupati. Kira-kira penerapannya ini seperti apa? Dan kemudian kira-kira kita di Bolsel ini masuk dalam zona apa Pak Dok? Apa zona merah, kuning, atau hijau terkait dengan penyebaran virus COVID-19 itu? Ya, baik. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ini sebenarnya juga sebagai tindak lanjut dari Emendagri 26/2021 yang memerintahkan kepada seluruh provinsi dan daerah untuk pemberlakuan ini. Jadi di sini akan dibagi menurut level-level yang ada berdasarkan zona-zona yang ada. Nah, Bolaang Selatan sendiri masuk di level 2. Level 1, 2, 3 dan 4. 4 itu yang paling parah. Biasanya semakin tinggi level, semakin tinggi tingkat penyebaran atau tingkat zona yang ada di daerah itu. Nah, Bolaang Selatan sendiri masuk di kategori zona 2. Zona 2, Pak. Zona 2. Ya, artinya PPKM yang diterapkan itu berdasarkan kategori zona 2. Artinya, dan masuk dalam zona kuning Pak Dok ya? Zona kuning atau artinya resiko rendah, masih bisa dikendalikan Pak Dok? Iya, masih bisa dikendalikan. Nah, pemberlakuan pembatasan ini tentunya harusnya tidak akan menjadi meresahkan masyarakat. Karena pada tingkatan level 2 ini pembatasan-pembatasan yang ada ini tidak terlalu ketat seperti di daerah Jawa dan Bali yang level 3 bahkan yang level 4. Masyarakat masih bisa beraktivitas tapi jumlah orangnya mungkin yang dikurangi. Contoh misalnya dalam peribadatan 50% dari jamaah yang ada. Kemudian pasar-pasar tradisional mungkin. Ya, pasar-pasar tradisional juga tetap masih bisa beroperasi
sektor-sektor esensial untuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat tetap masih bisa beroperasi, tapi dengan menerapkan protokol yang lebih ketat lagi seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai kemudian dianggap bahwa PPKM Mikro ini akan mematikan total seluruh aktivitas masyarakat seperti di daerah-daerah yang lainnya seperti itu. Ya, Pak Dok. Jadi dengan adanya pandemi ini setidaknya ada dua sisi, Pak Dok, yang terjadi secara global. Yang pertama dari sisi ekonomi tentunya, kita hampir porak-poranda, Pak Dok, dengan adanya COVID ini. Kemudian yang kedua sisi kesehatan. Nah, sisi kesehatan tentu hari ini penanganan COVID secara sinergitas antara pemerintah, kabupaten, provinsi dan daerah itu perlu disinergitaskan. Jangan sampai daerah-daerah itu ada yang berjalan sendiri, ada kepala daerah yang mungkin tidak sinergitas dengan pemerintah pusat. Nah, sejauh ini Bola Mongondo Selatan seperti apa, Pak Dok, terkait dengan sinergitas itu, terkait dengan penanganan khususnya COVID-19? Iya, penanganan COVID-19 ini kan kita ada yang namanya petunjuk teknis, kemudian ada SOP. Nah, ini tentu kita selalu berpatokan juga dari provinsi maupun dari pusat. Melalui aturan-aturan yang ada. Nah, dari aturan-aturan yang ada itu kita kemudian implementasikan di daerah berdasarkan perkembangan epidemiologis di Bola Mongondo Selatan. Jadi kita tetap masih dalam koridor sinergitas itu yang dikatakan tadi, provinsi maupun pusat. Ya, jadi alhamdulillah Bosel hari ini sinergitas tegak lurus, Pak Dok, ya. Iya. Terkait dengan khususnya penanganan COVID. Penanganan COVID. Ya, saya ingin bertanya lagi, Pak Dok, tentang data vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Sejauh ini kalau saya tidak salah data yang ada dari total sasaran vaksinasi 52.696 itu, vaksin 1 sudah sekitar hampir 12.000, artinya sekitar 24%. Kemudian vaksin 2-nya 2.000-an, hampir 3.000, sekitar 5,4%. Ya, progres hari ini terkait dengan vaksin itu seperti apa, Pak Dok? Iya, jadi pertama kalau untuk sasaran memang kita ada ketambahan karena dengan diberlakukannya vaksinasi juga untuk umur 12 tahun sampai 17 tahun, maka sasaran di Bola Mongondo Selatan meningkat. Kita sudah di sasaran 60.000. 60.000 ya. Dan untuk sampai saat ini untuk vaksinasi 1 itu sudah kurang lebih 12.000 lebih itu. Kemudian atau sekitar 20-an%. Dan untuk vaksinasi 2 di angka 2.000-an lebih. Itu di angka kurang lebih 4% lebih. Jadi kita sebenarnya kalau ditotalkan untuk untuk vaksinasi 1 dan vaksinasi 2, kita sudah di angka 25%. 25% ya. Saat ini memang agak melambat vaksinasi karena keadaan stok vaksin yang kosong memang dari pusat. Dari pusat, ya. Beberapa waktu lalu Pak Bupati intens melakukan komunikasi, monitor ke seluruh desa karena kita langsung turun ke desa-desa untuk melakukan vaksinasi, dan animo masyarakat itu sangat besar terkait dengan vaksinasi ini. Tapi karena stok vaksin yang kurang sehingga agak melambat sebenarnya ini. Iya. Oke, Pak Dok. Ini terkait vaksin, sahabat podcast Suara NATO, mungkin ada penyampaian ke masyarakat, Pak Dok, karena hari ini juga terus terang masih banyak masyarakat yang takut akan adanya vaksin ini. Katanya efek dari vaksinasi itu sangat berdampak buruk terhadap kesehatan. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin dari sisi belum percaya dengan adanya vaksin ini, dan kenyataan yang ada bahwa kalaupun dia sudah kena vaksinasi tetap dia akan bisa terdampak COVID-19 juga. Kira-kira, Dok, seperti apa? Sahabat podcast Suara NATO, terkait dengan vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar sebenarnya dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat itu bisa terlindungi dari COVID-19 ini. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, vaksinasi ini tujuannya untuk membentuk antibodi dari tubuh terkait dengan
virus COVID-19 ini, virus corona ini. Nah, ada yang bilang bahwa orang yang sudah divaksin kenapa harus masih terpapar lagi? Nah, sebenarnya kemungkinan terpapar itu bisa, tapi kalau sudah divaksin, maka kemampuan tubuh untuk melawan COVID ini lebih besar lagi. Jadi contoh misalnya virulensi atau virus yang masuk banyak, yang ketika dia tidak divaksin, maka gejala yang ditimbulkan sangat berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi dengan adanya vaksinasi, maka tubuh sebenarnya sudah bisa melawan itu, sehingga gejala yang ada itu lebih ringan. Memang ada gejala mungkin. Berarti antibodinya dok yang lebih kuat ya? Antibodinya lebih kuat, gejala yang mungkin lebih ringan, hanya seperti flu biasa, batuk, beringus, demam. Tapi dengan adanya vaksinasi ini sebenarnya sangat membantu masyarakat untuk bisa melawan virus penyebab COVID-19. Ya. Terima kasih Pak Dok. Sahabat podcast Suara NATO, saya masih bersama Dr. Sadli Mokodongan, Kadis Kesehatan Bulamondo Selatan. Pak Kadis, saya ingin bertanya, ini mungkin pengetahuan juga buat masyarakat secara luas. Kira-kira ketika kita mendapatkan gejala adanya ciri-ciri COVID-19 atau coronavirus ini, di mana juga sekarang setelah bermutasi dengan banyak varian, ada varian Delta dan seterusnya. Apa kira-kira yang mungkin kita bisa lakukan sebagai pencegahan pertama sebelum mungkin kita harus ke dokter atau ke rumah sakit apabila ada gejala-gejala yang baik. Saya kira pertanyaan ini sangat baik sekali, dan harusnya ini menjadi kesadaran dari masyarakat bahwa COVID-19 sudah ada di sekitar kita. Nah, ketika kita bergejala seperti itu dan kemudian mempunyai inisiatif untuk memeriksakan diri, itu tentu sangat baik, sangat membantu untuk kami. Itu demi kesehatan bersama seperti itu. Nah, ketika mempunyai gejala-gejala mirip COVID seperti itu, maka bisa menginformasikan kepada kami, karena di puskesmas sendiri sudah ada yang namanya tim tracer. Tim tracer ini untuk melakukan pengamatan ataupun pemeriksaan kepada mereka-mereka yang dianggap sebagai suspek. Artinya suspek di sini mengarah ke COVID-19. Kemudian dilakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan rapid antigen biasanya seperti itu. Kemudian jika reaktif, maka kita akan anjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi isolasi ini bagi mereka yang tanpa gejala, dan gejala ringan. Nah, namun ketika memang rumah sakit masih bisa menampung maupun rumah-rumah isolasi yang ada, maka yang bergejala juga bisa melakukan isolasi di rumah sakit yang bergejala ringan seperti itu, karena akan diberikan obat-obatan dari pihak rumah sakit. Saya kira baik sekali kalau memang pola pikir seperti itu, pola pikir masyarakat sudah seperti itu. Ketika timbul gejala dan ada kesadaran bahwa jangan-jangan saya kena COVID. Kemudian menghubungi petugas untuk memeriksakan lebih lanjut. Karena dengan deteksi dini lebih awal, ini akan lebih bagus. Ketika orang kemudian sudah bergejala dan tetap tidak mau untuk memeriksakan diri, apalagi takut atau mungkin perasaan-perasaan lainnya akan menghalangi itu, tentu ini sangat berbahaya. Kalau virulensinya sangat besar, virus yang masuk sangat besar, tentu perjalanan virus ini akan semakin berat untuk bagi penderita. Oke Pak Dok, itu tadi terkait dengan gejala yang ditimbulkan ketika seseorang terkena COVID-19 yang berupa gejala. Bagaimana dengan orang yang OTG Dok, orang yang tanpa gejala, yang dia ketahui bahwa ketika dia melakukan swab antigen maupun PCR, dia kena COVID. Itu penanganannya seperti apa Pak Dok? Ya, untuk khusus yang OTG itu istilahnya OTG, orang dengan tanpa gejala. Nah, itu bisa melakukan isolasi mandiri secara ketat di rumah. Di rumah. Nah, sambil dipantau terus perkembangannya oleh... Berapa hari kira-kira Pak Dok itu? Untuk orang tanpa gejala itu 10 hari. 10 hari. Nah, yang perlu saya sampaikan sahabat podcast Suara NATO, isolasi mandiri secara ketat di rumah itu sebisa mungkin
yang bersangkutan mempunyai kamar sendiri ya. dengan pencahayaan yang cukup, Ya. kemudian Sirkulasi udara mungkin. siklus udara yang baik, kemudian pihak keluarga dalam hal ini mungkin suami, istri atau anak-anak harus menjaga kontak sebisa mungkin untuk tidak terlalu kontak dengan yang bersangkutan dan rajin memakai masker seperti itu. Oke. Kemudian makan makanan yang bergizi untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Dan mungkin bisa menghubungi dokter atau puskesmas terdekat apabila bergejala, Dok. Iya, ketika bergejala bisa menghubungi. Oke Pak Dok, ini terkait dengan Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Iya. Ini sejauh ini saya melihat betul dan juga mungkin di daerah-daerah lain juga, khususnya Sulawesi Utara, itu bagaimana benar-benar menangani COVID ini. Jadi pemerintah memang benar-benar bagaimana agar bisa membantu masyarakat keluar dari situasi yang dari sisi kesehatan ini sangat merugikan masyarakat. Ya, di Bolang Mongondo Selatan Satgas COVID ini sejauh ini seperti apa, Dok, untuk progresnya? Satgas COVID Bolang Selatan yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati sebagai ketua Satgas ini terus bekerja dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Tadi kita barusan rapat seluruh pimpinan Forkopimda yang terkait dengan tergabung dalam tim atau Satgas COVID-19 ini. Nah, kolaborasi ini terus berjalan sampai di tingkat puskesmas. Karena tim tracer sendiri itu melibatkan TNI Polri dan juga pemerintah desa, sehingga ini terus berjalan. Kesadaran dari pemerintah kecamatan, kemudian Sangadi, pemerintah desa juga dari TNI Polri sudah sangat baik sekali, dan support ataupun bantuan dari mereka itu sangat-sangat membantu kami. Karena terkadang ketika menghadapi masyarakat yang mungkin tidak mau melakukan pemeriksaan atau dirujuk, dengan adanya bantuan dari pihak camat, Sangadi maupun Kapolsek itu kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang ada, maka penanganan bisa lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah Pak Dok ya. Jadi Bolang Mongondo Selatan dalam hal ini Satgas penanggulangan COVID-19 yang dipimpin oleh Pak Bupati itu melakukan benar-benar bagaimana cara untuk keluar dari situasi COVID ini. Mungkin kita bisa berada di zona hijau. Kalau hari ini zona kuning, mungkin bisa di zona hijau Pak Dok ya. Iya, insya Allah. Insya Allah, amin. Sahabat podcast Soranato, ya masih bersama Dr. Sadli Mokodongan, Kadis Kesehatan Bolang Mongondo Selatan. Pak Dok, ini mungkin agak saya menyentil sedikit. Ini jadi ada heboh juga di beberapa daerah. Ada daerah tetangga kita Gorontalo dan mungkin daerah lain terkait dengan bagaimana peran dari garda terdepan kita, yakni tenaga kesehatan yang hari ini betul-betul bertarung, bahkan tidak hanya bertarung nyawa pun mereka yang hari ini juga sudah banyak yang gugur terkait dengan kesejahteraan mereka, insentif. Ini kira-kira kalau di Bolang Mongondo Selatan seperti apa Pak? Apakah mereka ini tidak ada kendala dengan insentif itu? Karena di daerah lain saya mendengar banyak keluhan-keluhan dari insentif dari tenaga kesehatan ini. Kira-kira Bolang Mongondo Selatan seperti apa Pak Kadis? Ya baik. Insentif ini ada dua untuk penanganan COVID sendiri dan vaksinasi. Kalau untuk penanganan COVID memang khususnya kayak tahun lalu itu memang dari pusat. Nah, kemudian untuk tahun ini karena juknisnya juga keluar nanti di bulan Maret kalau nggak salah, itu terkait dengan insentif untuk penanganan COVID ini, dan ternyata itu kemudian dikembalikan ke kemampuan daerah masing-masing. Nah, kalau memang ini kemudian diketahui dari tahun lalu, maka tentu akan diantisipasi dengan dianggarkan di APBD. Tapi alhamdulillah Pak Bupati bersama dengan Pak Sekda, Pak Wabub, Pak Sekda melalui tim anggaran itu kemudian bisa mengakomodir keinginan kami dari teman-teman di lapangan tenaga kesehatan untuk bisa mendapatkan insentif terkait dengan penanganan COVID ini. Dan ini sudah ada di Bolang Mongondo Selatan. Pemda Bolang Mongondo Selatan sudah menganggarkan insentif untuk
tenaga nakes yang ada. Kita sudah ada insentif. Alhamdulillah berarti aman ya untuk Kabupaten Lamongan Selatan ya. Alhamdulillah aman ya. Sahabat podcast Suara NATO, ini Pak Dok, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pandemi ini tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi dari sisi ekonomi juga itu berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah yang dimana bisa dikata pedagang-pedagang kecil, kemudian rumah-rumah makan, tempat minum, kemudian sopir, transportasi, dan tempat-tempat sektor UMKM lainnya itu terdampak. Nah, pemberlakuan PPKM ini apakah tidak merugikan mereka untuk khususnya bawah level 2 atau seperti apa Pak Dok? Karena sudah banyak keluhan dengan adanya PPKM itu membatasi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Ini kira-kira seperti apa Pak Dok? Iya, jadi secara umum PPKM ini, pembatasan ini tentu ada dampaknya. Tapi untuk kita di Lamongan Selatan dalam kategori level 2 ini sebenarnya untuk usaha-usaha mikro seperti itu, sopir itu sebenarnya tidak perlu khawatir karena sektor-sektor esensial itu masih bisa terus beraktivitas. Ya. Hanya jamnya mungkin pemberlakuan jam, kemudian protokol kesehatannya lebih ketat lagi, misalnya seperti itu. Ya, Pak Dok, mungkin terakhir Pak Dok, ya, saya ingin bertanya kepada Pak Dok, ini terkait dengan COVID-19 ini, apa yang bisa disampaikan khususnya sahabat podcast Suara NATO, bagaimana kita terus tetap menjaga, kalau dulu 3M ya Pak Dok ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sekarang sudah ada ketambahan 2 lagi ya. Menjauhi kerumunan ya. Kemudian mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas untuk rakyat. Jadi seperti apa kira-kira Pak Dok untuk agar kita bisa tidak hanya imun kita naik, tapi kesehatan kita juga bisa terjaga. Ya, baik, sahabat podcast Suara NATO. Saya mengawali dengan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa COVID-19 ini sebenarnya bukan lagi hal yang perlu ditakuti, tapi waspada. Artinya disiplin kita untuk jangan sampai kendor Pak Dok ya. Jangan sampai kendor untuk diri sendiri. Memakai masker saja untuk melindungi diri dan orang lain, seperti itu. Nah, yang tadi 5M, yang dulunya 3M, itu disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas seperti itu. Harapan saya bahwa semoga masyarakat bisa paham sebenarnya terkait dengan COVID-19 ini. Yeah. Apalagi berita-berita yang ada masyarakat sudah tahu, dan sebaik mungkin untuk menghindari berita-berita yang sifatnya hoax. Yeah, benar. Kan itu cenderung menyesatkan, apalagi vaksinasi yang lalu dikatakan bahwa adanya banyak meninggal karena vaksinasi, padahal sebenarnya ketika kita pelajari lebih lanjut, ternyata itu ada penyebab lain terkait dengan itu. Nah, kembali ke COVID tadi, harapan saya seperti itu, masyarakat semoga harus bisa memahami COVID-19 ini, bahwa ini sudah ada di sekitar kita. Yeah. Kita harus betul-betul bisa menjaga diri dan membantu kami petugas untuk membantukan petugas untuk bisa lebih optimal lagi dalam penanganan COVID-19 ini. Karena ketika kami sudah berusaha untuk tenaga kesehatan sudah berusaha untuk bagaimana melawan virus ini, tapi tidak mendapat dukungan dari masyarakat, maka tentu ini akan sulit juga. Yeah. Karena memang dari pengalaman yang ada beberapa penolakan yang ada di masyarakat. Yeah. Nah, ini yang harapan kami, bahwa masyarakat ayolah kita bersatu. Kita bersatu melawan corona ini. Yeah. Karena dengan hanya bersatu, maka kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Yeah. Luar biasa. Yeah. Jadi penyampaian Pak Dr. Sadli tadi, bahwasanya corona ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder.
baik dari pemerintah kabupaten maupun sampai tingkat desa, RT RW mungkin ya Pak Dok ya. Ya, saya lupa tadi Pak Dok paling terakhir ada yang namanya sering kita dengar akhir-akhir ini terkait dengan herd immunity atau kekebalan komunal. Bagaimana kita bisa, COVID ini kan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita harus bagaimana bisa berdampingan dengan COVID ini. Jadi kira-kira pendapat Pak Dok terkait dengan herd immunity ini seperti apa Pak Dok? Banyak masyarakat juga, khususnya sahabat Polres NATO, kita yang ingin tahu herd immunity ini seperti apa. Jadi herd immunity adalah atau kekebalan komunal, kekebalan komunitas itu artinya masyarakat luas sudah kebal dengan COVID-19 ini seperti virus biasa, kayak flu seperti itu. Maka sebenarnya ada dua untuk menuju itu. Pertama bahwa lebih dari 70% masyarakat itu sudah terpapar COVID-19. Artinya sudah terpapar, artinya begini. Ini kan penyakit yang menular. Jadi misalnya dari 4 orang ini, ketika ada 3 orang yang sudah kebal, maka satu ini akan terjaga, virus ini tidak akan mudah masuk seperti itu. Begitu juga seterusnya. Jadi dengan adanya herd immunity atau kurang lebih 70% di atas 70% masyarakat sudah kebal terkait dengan COVID ini, maka penyebaran ini akan perlahan-lahan akan hilang sendirinya. Nah, dua dengan jika itu sudah terpapar, tapi kan itu bukan jalan. Artinya itu seperti pembiaran. Benar. Nah, usaha yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah itu dengan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi kalau ini berhasil, bisa lebih dari 70% masyarakat Indonesia sudah divaksinasi, maka harapan kita herd immunity ini bisa kita capai. Oke, luar biasa. Jadi sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya bersama Kadis Kesehatan Belang Manu Selatan, Dr. Sadli. Tadi sudah mendapatkan banyak pengetahuan yang tadinya kita tidak mengetahui detail terkait dengan COVID-19 ini seperti apa, mutasinya seperti apa, penyebarannya, bahkan penanganannya. Hari ini kita telah mendapatkan masukan, pengetahuan baru terkait dengan COVID-19. Sahabat podcast Suara NATO, sampai berjumpa lagi. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Dr. Sadli Mokodongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar, vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.